kepada Bapak Rektor Universitas Taman Siswa Padang, Ki Setris Yonaldi SEMN. Kami juga ucapkan selamat pagi untuk Bapak Dekan Yuni Chandra SEMM sebagai pengampu mata kuliah Manajemen Pemasaran, dan selamat pagi untuk teman-teman yang sudah online pada kesempatan pagi hari ini. Kami kelompok 4 Manajemen Pemasaran mahasiswa Universitas Taman Siswa Padang, jurusan Manajemen Fakultas Ekonomi dan Bisnis. Kami akan mempresentasikan materi kelompok kami, yaitu tentang permasalahan brand positioning. Saya akan membacakan hasil diskusi kami, yaitu tentang brand positioning. Penerapan brand positioning terhadap efektivitas kunjungan anggota perpustakaan, studi kasus perpustakaan khusus pertanian di Indonesia. Hendra Wicaksono, Bibliotika, Jurnal Kajian Perpustakaan dan Informasi. Brand positioning merupakan salah satu proses dari branding yang membuat perusahaan menghasilkan posisi kompetitif yang bermakna dan berbeda dalam pikiran target pelanggan. Positioning menjadi penting karena tingkat kompetensi yang cukup tinggi sehingga perusahaan dapat berada di posisi kompetitif yang bermakna dan berada di benak masyarakat. Minat kunjung merupakan suatu keinginan yang mendorong untuk melakukan apa yang mereka inginkan. Pusat Perpustakaan dan Penyebaran Teknologi Pertanian atau Pustaka merupakan salah satu perpustakaan khusus di Indonesia yang menyediakan informasi, ilmu pengetahuan, dan teknologi atau IPTEK dengan subjek pertanian. Oleh karena itu, penelitian ini mengenal pengaruh brand positioning terhadap efektivitas minat kunjung pemustaka di pustaka. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui seberapa besar pengaruh brand positioning dalam meningkatkan minat kunjung di pustaka. Pengaruh religius brand positioning terhadap brand image, self-brand congruity, dan brand trust atau studi kasus pada konsumen industri fashion muslimah di Indonesia. Agni Aulia Hartono, Universitas Siliwangi, 2021. Indonesia merupakan salah satu negara dengan pasar muslim terbesar yang menjadi peluang yang menjanjikan. Hal mendasar yang bisa dimanfaatkan adalah dengan menciptakan kepercayaan merek yang muncul dari kesesuaian dengan kebutuhan dan keinginan di pasar muslim ini. Oleh karena itu, penelitian ini bertujuan untuk mengetahui bagaimana peran religious brand positioning, citra merek, dan self-brand congruity untuk mendapatkan kepercayaan merek. Hasil analisis menggunakan structural equity modeling atau SEM menunjukkan bahwa religious brand positioning memiliki pengaruh terhadap brand image memiliki pengaruh terhadap brand self-brand congruity, dan self-brand congruity memiliki pengaruh terhadap brand trust. Untuk menciptakan kepercayaan merek, perusahaan harus memperhatikan ketiga aspek strategi pemasaran tersebut. Strategi komunikasi apartemen dalam melakukan brand positioning atau studi kasus mengenai strategi komunikasi apartemen student Kasti dalam melakukan brand positioning. Putri Nur Sabrina, Universitas Gadjah Mada, 2016. Pembangunan apartemen di Yogyakarta akhir-akhir ini berkembang pesat. Dengan banyaknya unit apartemen yang ditawarkan di pasar saat ini, calon pembeli justru dihadapkan pada banyak pilihan yang pada dasarnya sama dan sejenis, yaitu properti untuk memenuhi kebutuhan tempat tinggal dan investasi. Maka kemudian muncul persaingan di antara pihak pengelola apartemen dalam menjadikan brand apartemen yang dikelola dapat menggululi persaingan pasar. Dengan adanya kompetisi ini, strategi komunikasi menjadi hal
krusial yang perlu menjadi perhatian pihak pengelola agar dapat melakukan brand positioning dan memperoleh kedudukan yang menguntungkan. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk memahami strategi komunikasi yang diterapkan apartemen student Kesti dalam melakukan brand positioning serta bentuk-bentuk kegiatan komunikasi yang diaplikasikan pada strategi komunikasi tersebut. Analisis pengaruh brand identity dan brand position terhadap brand image atau studi kasus pada PT Asuransi Dain Mitra Tbk. Kebutuhan akan jasa perasuransian maka dirasakan baik oleh perorangan maupun dunia usaha di Indonesia. PT Asuransi Dain Mitra Tbk. PT Dain Tbk merupakan perusahaan yang bergerak di bidang jasa asuransi kerugian yang sedang berkembang. Dengan melihat fenomena peluang meningkatnya kebutuhan masyarakat akan asuransi, membuat PT Dain Mitra mulai berlomba-lomba menawarkan berbagai macam produk asuransi dengan kerugian kepada para masyarakat. Maka penelitian ini bertujuan untuk mengetahui bagaimana pengaruh identiti terhadap pembentukan PT Asuransi Dain Mitra tersebut. Pengaruh brand position terhadap pembentukan brand image asuransi pada PT Asuransi Dain Mitra Tbk dan pengaruh identitinya secara bersama-sama terhadap pembentukan brand image pada asuransi tersebut. Strategi komunikasi dalam meningkatkan brand positioning PT Pos Indonesia studi kasus pada kantor Pos Regional 6 Jakarta. Perkembangan jasa logistik saat ini sudah banyak bermunculan dan juga produk atau jasa yang semakin banyak dan beragam hal mengharuskan PT Pos Indonesia menyusun kembali strategi komunikasi pemasarannya. Marketing mix merupakan salah satu strategi komunikasi pemasaran yang tepat dan terbaik untuk diterapkan. Penelitian ini bertujuan untuk melihat apakah strategi komunikasi pemasaran dapat meningkatkan brand positioning PT Pos Indonesia serta bagaimana komunikasi pemasaran dalam hal marketing mix untuk meningkatkan brand positioning PT Pos Indonesia. Analisis pesan komunikasi pemasaran pada mappemal.com dalam membangun brand positioning. Fenomena commerce, fashion, dan lifestyle saat ini bersaing menawarkan produk-produk melalui pengemasan konten marketing yang bervariasi dalam membangun brand positioning yang mengesankan di bentuk konsumen. Tujuan penelitian ini untuk mengetahui penerapan dimensi konten marketing yang dikemukakan oleh Douglas Carr dalam membangun brand positioning, yang mana hasil ini menunjukkan bahwa konten komunikasi pemasaran utama yang dimiliki oleh mappemal.com adalah fashion, lifestyle, original, dan brand. Dan kelima, dimensi konten marketing telah diupayakan oleh mappemal.com seluruhnya. Analisis brand positioning Terra Coffee and Resto melalui live event. Penelitian ini menjelaskan tentang analisis brand positioning The Coffee and Resto melalui live event. Tujuan penelitian ini adalah untuk dapat menempatkan atau memposisikan produk di pasar sehingga Terra Coffee and Resto berbeda dengan merek-merek yang bersaing dengan melalui live event, yang mana penelitian ini menemukan berbagai fenomena penting, yakni penerapan karakteristik brand Coffee and Resto, yaitu menjadi coffee shop yang anak muda dan keluarga serta dapat
didatangkan oleh sebanyak orang telah tersampaikan dengan baik kepada konsumen dengan cara yang efektif yang melalui live event. Selanjutnya, persepsi pelanggan dalam pengembangan strategi brand positioning studi kasus di RSUD Bandung Kabupaten Bandung. Putu Widya Stuti, DRS Aryo Seta Setiadi, MM CPM PhD SI PM ACIM, Ilmu Kesehatan Masyarakat 2014. RSUD Bandung adalah rumah sakit milik pemerintah Kabupaten Bandung yang memiliki pesaing rumah sakit swasta dan rumah sakit pemerintah di dalam area yang berdekatan. Jumlah keluhan dan keluhan dari tahun ke tahun semakin meningkat serta munculnya stigma negatif yang ditujukan kepada RSUD Bandung sebagai satu-satunya daerah rumah sakit yang dimiliki oleh Kabupaten Bandung. Dan hasil survei menunjukkan bahwa persepsi pelanggan terhadap brand dokter, fasilitas dan biaya rumah sakit masuk dalam kategori baik, sementara penampilan rumah sakit dan perawatan masih dalam kategori cukup. Persepsi yang sangat menonjol adalah mengenai identitas rumah sakit yang belum menarik dan masih sulit diingat, sehingga pelanggan mengharapkan adanya penggantian logo dan nama rumah sakit. Selanjutnya, strategi Ketro Coffee Grand Galaxy City Kota Bekasi dalam membangun brand positioning di masa pandemi COVID-19. Jonathan Martin, Universitas Bakri 2021. Banyaknya coffee shop seluruh Indonesia sudah tidak dapat dipungkiri hingga saat ini. Banyak pengusaha yang memiliki ketertarikan dalam mengelola bisnis coffee shop karena pasar yang sangat hidup. Ketro Coffee Grand Galaxy City merupakan salah satu dari coffee shop asli dari Indonesia yang mencoba masuk ke dalam pasar persaingan coffee shop terutama pada kawasan Grand Galaxy City Kota Bekasi. Yang dikenal masyarakat Kota Bekasi merupakan kawasan yang memiliki sangat banyak coffee shop. Dengan banyaknya pesaing, Ketro Coffee Grand Galaxy City memiliki strategi agar lebih mudah dikenal, yakni dengan strategi brand positioning. Namun tidak hanya itu saja, dengan mewabahnya virus COVID-19 juga menjadi tantangan lainnya. Bagi Ketro Coffee Grand Galaxy City, penelitian ini bertujuan untuk mengetahui bagaimana strategi Ketro Coffee Grand Galaxy City dalam membangun brand positioningnya pada masa pandemi COVID-19. Selanjutnya, brand positioning usaha kecil dan menengah studi pada CIVI MPU Batu Surabaya. Sarah Isnaini, Universitas Islam Negeri Sunan Ampel Surabaya. Penelitian ini membahas tentang pertama, bagaimana strategi internal CIVI MPU Batu Surabaya terhadap brand positioningnya. Kedua, bagaimana pemaknaan brand positioning CIVI MPU Batu Surabaya oleh stakeholder. Hasil penelitian ini ditemukan bahwa yang pertama, CIVI MPU Batu Surabaya menentukan posisi mereknya dengan strategi positioning melalui atribut atau keunggulan. Positioning melalui kompetisi dan price value position, posisi berdasarkan harga nilai yang dikomunikasikan dengan komunikasi langsung dan melalui saluran atau media komunikasi. Yang kedua, pemilik mitra atau distributor customer dan memaknai brand positioning CIVI MPU Batu Surabaya sesuai dengan strategi perusahaan. Sedangkan pegawai CIVI MPU Batu Surabaya tidak dapat memaknai atau menafsirkan brand positioning CIVI MPU Batu Surabaya melalui atribut dan berdasarkan harga. Sekian presentasi dari kami.